Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Sufiani, Rizka, dan Samsul Bahri. Pada video kali ini kami akan membahas materi dengan judul penerapan metode box Jenkins. Adapun poin-poin yang akan kami bahas pada video kali ini yang pertama yaitu pengertian metode box Jenkins. Metodologi box Jenkins, kelebihan dari metode box Jenkins, dan klasifikasi model ARIMO box Jenkins. Langsung saja kami masuk pada poin pertama, pengertian metode box Jenkins. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode box Jenkins. Metode box Jenkins adalah suatu model yang digunakan untuk menangani dan mengatasi kerumitan dari waktu dan situasi permainan lainnya. Alasan kembangkan pendekatan ini adalah karena metode permainan yang sudah ada lalu mengasumsikan atau dibatasi hanya untuk macam-macam pola tertentu dari data. Selanjutnya adalah metodologi box Jenkins yang terdiri dari identifikasi. Ini digunakan untuk mengidentifikasi arima yang sesuai. Kemudian penafsiran parameter. Ini digunakan untuk mengestimasi parameter data lampau. Kemudian ada juga uji diagnostik. Ini digunakan untuk memeriksa kecukupan model sementara. Kemudian yang terakhir adalah meramalkan. Ini digunakan untuk meramalkan nilai yang akan datang. Di sini saya akan menjelaskan apa kelebihan dari metode box Jenkins ini, yaitu keuntungan dapat digunakan untuk semua pola data tim series. Pola data tim series karena menggunakan data lampau, maka membutuhkan data yang mulai dari awal sehingga banyak data yang harus dikumpulkan. Nah, sekarang kita masuk pada model metode box Jenkins. Model metode box Jenkins ini terdiri dari 4. Yang pertama, autoregressive moving average, autoregressive moving average, dan autoregressive integrated moving average. Model autoregressive atau AR adalah suatu bentuk model yang didapatkan dengan melakukan suatu bentuk persamaan, di mana variabel Y atau dependent hanya dipengaruhi oleh variabel pada nilai atau periode sebelumnya. Maksudnya adalah, kondisi saya yang sekarang adalah saya yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebelumnya. Moving average adalah suatu bentuk model yang dipengaruhi oleh nilai residual pada nilai sebelumnya. Misalkan YT hanya dipengaruhi oleh nilai residual satu periode sebelumnya, maka disebut sebagai model MA1. Nah, antara model MA dengan model AR memiliki kemiripan. Perbedaannya ada pada variabel independennya yang menggunakan variabel error atau kesalahan sebagai variabel independennya. Model yang ketiga yaitu autoregressive moving average. Suatu bentuk model penggabungan antara dua model tadi yaitu autoregressive dan moving average. Model ini berasumsi bahwa nilai YT dipengaruhi oleh lag pertama, YT, dan lag tingkat pertama residual, sehingga dapat dinotasikan menjadi MA1,1. Model AR, MA, dan ARMA mensyaratkan bahwa data yang diamati harus bersifat stasioner. Namun kenyataannya, data time series yang diamati kebanyakan tidak bersifat stasioner, sehingga perlu dilakukan proses diferensi. Proses diferensi ini dilakukan untuk mencari perbedaan antara data satu periode dengan data periode sebelumnya secara urut.